menurut saya. Pasti bisa lah kalau itu. Oleh sebab itu soal sangat teknikal sekali, sangat teknikal. Oleh sebab itu saya akan lebih menyampaikan hal-hal di luar soal itu terserah KPU aja, tidak ada yang melanggar hukum. Mau diubah sesudah acara ALC ini boleh, mau tetap juga boleh, tidak ada persoalan hukumnya. Tetapi apapun, ini yang penting, apapun yang dilakukan KPU itu pasti ada yang ngeritik lagi. Coba nanti malam ini diubah keputusan, besok rame lagi gitu. Tetapi biasanya kalau sudah diskusikan di ALC selesai, seperti kasus kardus kemarin ribut dibuka di ALC gitu, besoknya sampai sekarang tidak muncul lagi isu itu. Saya kira ini juga besok akan selesai, Bang Karni, untuk ini, dan KPU boleh bersikap apa saja. Tapi begini, yang ingin saya katakan dari ini ialah bahwa KPU itu akan selalu menghadapi kritik apapun yang dilakukan. Karena mengeritik itu bagian dari kampanye dari orang yang mengeritik. Gitu pasti. Coba buat apa saja besok. Misalnya turun dari pesawat kesasar gate aja udah jadi berita itu. Itu udah biasa. Kalau KPU melakukan sejak dulu begitu. Tapi saya ingin mengajak kita semua, mari kita melihat bahwa selama era reformasi ini KPU kita itu sudah bagus. Cara mengatakan bagus gimana? Satu, bandingkan. Di zaman Orde Baru dulu, yang menyelenggarakan pemilu itu LPU, Kementerian Dalam Negeri. Yang tidak bisa dibantah melakukan apapun, semua partai harus ikut. LPU yang dipimpin oleh Kemendagri itu bisa memprediksi hasil pemilu jauh sebelum pemilu itu sendiri, dan prediksinya itu tanpa survei dan benar. Misalnya dulu Bengkulu diprediksi atau diumumkan lah ada apa beredar kabar bahwa di Bengkulu Golkar dapat sekian, P3 sekian, PDI sekian. Orang ribut. Ini bohong. Kemendagri membantah itu bohong. Belum pemilu kok sudah ada hasilnya. Tapi sesudah pemilu sama persis hasilnya. Yang kedua, di zaman Orde Baru itu pemilu bisa diubah oleh penyelenggara hasilnya. Contohnya Medan. Pada saat pemilu terakhir itu PDIP itu hanya mendapat suara 10. Padahal jumlah anggota komisi dan badan-badan kelengkapan di DPR ada 11. Pemerintah ribut, gimana ini besok PDI yang dipimpin Surati tidak ada wakilnya. Tiba-tiba ada pengumuman dari Medan. Di Sumatera Utara ada tambahan 1 kursi. Di zaman sekarang tidak ada yang begitu. KPU itu sudah bersifat nasional, tetap dan mandiri yang sekarang. Bahkan kalau kita catat, di zaman Orde Baru itu selama 30 tahun pemerintahan, 32 tahun dan 7 kali pemilu. 7 kali pemilu. Tidak ada seorang pun yang melanggar pemilu itu dihukum. Tetapi zaman reformasi ini, ketika saya memimpin sidang di MK, mengadili hasil pemilu, sebelum pemungutan suara itu sudah ada 160 lebih orang masuk penjara karena melanggar. Ada yang memalsu dokumen, ada yang ketangkap membagi uang, ada yang menteror pemilih, ada semua. Nah ini zaman Orde Baru tidak ada itu semua. Hanya ada 2 pemilu terakhir di Jombang, 2 orang dihukum 2 bulan karena memilih 2 kali pindah dari satu TPS ke TPS lain. Sebelum dan sesudah itu tidak pernah ada orang bisa dihukum karena melakukan pelanggaran pemilu di zaman Orde Baru. Nah oleh sebab itu menurut saya KPU terus saja jalan. Kalau Anda terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Bahwa kritik itu pasti ada, sadarilah itu. KPU yang pertama, dulu Pak Nasaruddin Samsudin, sama digugat ke MK juga hasilnya, iya kan? Yang kedua, Hafid Ansori digugat ke MK habis-habisan, sama. Yang Kusni Kamil Mani sama. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah.
Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus. Banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi supaya disadari, Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Coba ini, nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Dan ingat, curang itu dilakukan oleh kontestan. Pada zaman Orde Baru, kecurangan itu dilakukan dari atas. Direkayasa, ini hasilnya, yang tidak setuju dengan pemerintah diteror. Nah sekarang partai-partai itu sudah curang sendiri-sendiri di bawah. Saya ini hakim, tahu PAN curang di sana, Golkar di sana, PDIP di sana, ini ada kok semua datanya. Ini bukan fitnah. Tetapi tidak semua kecurangan yang terbukti itu menyebabkan pemilu tidak sah. Nah, kemudian supaya diingat juga, pemilu sekarang ini sudah dikontrol, sudah berlapis. Ada Bawaslu, ada di KPP, ada Mahkamah Konstitusi, ada pemantau yang boleh masuk ke TPS, boleh masuk ke TPS. Ada penghitung cepat swasta boleh masuk ke TPS. Dan yang penting itu isu yang selalu muncul, hati-hati KPU itu komputernya bisa menyedot suara, dipindah dari si A ke si B. Itu omong kosong, tidak bisa. Karena KPU itu menetapkan hasil pemilu berdasar kertas, bukan berdasar komputer. Jadi dihitung lagi secara manual. Kalau disebut di komputer temuan orang, nanti itu disedot suaranya partai ini dipindah sini, calon ini tidak mungkin. Karena KPU itu secara bertahap itu menghitung di atas kertas, ditandatangani sampai ke tingkat pusat pun yang dihitung itu di kertas, bukan yang di komputer. Yang di komputer pun sebenarnya kan sudah dikontrol oleh pengawas-pengawas swasta. Nah, itulah sebabnya, saudara, saya tidak akan ikut berdebat soal pemaparan visi, debat apa itu sangat teknikal dan tidak substansi sama sekali. Saya dari perdebatan yang melelahkan ini tadi, saya hanya ingin mengatakan kepada KPU, Anda bersiaplah, setiap saat Anda akan diserang dan Anda harus kuat bahwa Anda adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan independen. Sekian aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas closingnya.